Shalom Jemaat Mesbah Doa DB Basir TV yang ada di Indonesia dan seluruh bangsa-bangsa. Puji Tuhan, kami dari tim Bethany Miracle Center USA bersama-sama kita akan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, dan dalam hadirat Tuhan kita akan tinggikan nama Tuhan. Mari kita mau bawa hati kita kepada Tuhan dan kita mau agungkan Yesus, Dia Raja di atas segala raja. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita mau angkat hati kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu, untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna bagi kami Tuhan. Sungguh kasih-Mu besar Tuhan. Sampai saat ini kami bisa meninggikan Engkau dan memuliakan nama-Mu. Kami minta biar kasih-Mu dicurahkan dalam setiap pribadi kami, di dalam setiap hati kami masing-masing Tuhan. Yang menyaksikan dimanapun saat ini, Engkau menjamah Tuhan, dan mengubahkan hati kami dari yang lama menjadi hati yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Tuhan, kami minta kasih-Mu dicurahkan bagi kami. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, biar kuasa-Mu dicurahkan bagi kami. Kerja dalam hidup kami Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau sungguh Tuhan mengasihi kami. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari kita sembah Tuhan. Buka hati kita bagi Tuhan. Kita angkat suara kita dan kita tinggikan namanya. Oh Jesus, Kaulah yang besar, Kaulah yang dahsyat. Kami agungkan nama-Mu, kasih-Mu dicurahkan, kuasa-Mu bekerja. Nyanyikan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa.
Biar Tuhan kasih-Mu dari dialirkan dalam tempat hidup maha tinggi. kami. Perlu Engkau Bapa Yesus. kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Bagi anak domba, Bagi anak domba, bagi anak domba, berkuasa, berkuasa selamanya. Benar Tuhan, Engkau anak domba yang berkuasa sampai selamanya. Engkau melihat setiap kami Tuhan yang sedang mengalami berbagai macam persoalan yang ada di dunia ini. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang punya langit dan bumi dan segala isinya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan Yesus. Engkau yang sanggup melakukan Tuhan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan saat kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kuasa-Mu bekerja dalam setiap pribadi kami. Kuasa-Mu dicurahkan Tuhan. Oh, haleluya. Kau yang layak anak domba Allah. Mari kita berikan pujian bagi anak domba Allah. Haleluya. Oh, dalam hadirat-Mu Tuhan kami dikuatkan, kami diberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu menjamah setiap kami. Mari nyanyikan. Hadirat-Mu Tuhan memulihkan setiap kami Tuhan Yesus. Mengangkat setiap sakit penyakit kami. Amin. Mengangkat setiap beban dalam Amin. hidup kami. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus dan kami yakin Tuhan Yesus, nama-Mu yang berkuasa Tuhan. Nama di atas segala nama. Setiap lidah mengaku, setiap lutut menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku. Katakan hadirat-Mu. Hadirat Kudus-Mu Tuhan. penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan Hadirat-Mu Tuhan. hadirat-Mu memenuhi kami hadirat-Mu. Sungguh hadirat-Mu Tuhan Yesus memenuhi bait-Mu Tuhan. Hidup kami tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita mengangkat hati kita, angkat tangan kita ke surga, katakan Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah Engkau Yesus. menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, Dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu.
yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita sembah Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami merasa tenang, kami dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dikuatkan, dipulihkan. Jangan takut, jangan khawatir, sebab Dialah yang besar, Dialah yang perkasa, Dialah yang penuh dengan kemurahan, dengan kebaikan. Syukur Tuhan, Kau penyembuhku, Kau obati sakitku. Terima kasih merasakan Tuhan kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang senantiasa ada dalam hidup kami, yang memelihara kami Tuhan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik bagi kami. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Mari kita angkat tangan kita bagi Tuhan. Katakan Dia sungguh ajaib dan luar biasa. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Kau yang mengangkat, Kau yang selamanya. Sungguh ajaib dalam hidup kami. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya kami angkat tangan bagimu. Sungguh Engkau ajaib. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan Yesus ajaib. Engkau ajaib. Yesus luar biasa. Engkau luar biasa Yesus. Yesus. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Haleluya. Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib. Kau sungguh ajaib Tuhan. Engkau sudah menjamah hidup kami. Dan kami percaya dengan iman kami. Kami sudah terima kesembuhan. Amin. Kami sudah terima mujizat. Amin. Kami sudah terima pembaharuan daripada Tuhan dalam hidup kami. Kami adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Dan yang baru sudah datang. Inilah hidup kami Tuhan. Kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengembalikan segala pujian, ucapan syukur kami kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan mempertemukan kami kembali dari
segala kesibukan kami boleh menyiapkan waktu untuk mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami firman-Mu yang sanggup mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Iya, shalom saudara. Baik saudara, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama belajar, dan saya percaya firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi langkah kita. Iya, sebelum saya mau memulai firman Tuhan, saya mau menyampaikan beberapa hal. Kemarin saya sempat membaca, ada yang bilang, "Ibu tolong kalau khotbah jangan menunduk terus," ya. Iya, saya menunduk itu kenapa saudara? Karena di depan saya ini banyak sekali lighting ya, jadi silau di mata saya ya. Jadi saya mohon saudara pengertiannya, karena semua yang saudara lihat itu ya, ini kalau syuting begitu itu memang banyak hal yang kita butuhkan ya. Di depan saya ini ada lighting yang begitu banyak, jadi sedikit silau. Jadi karena itu saya sering menunduk saudara, karena nggak kuat menahan lampu yang silau. Bukan bermaksud tidak menghormati saudara, bukan bermaksud apa-apa, tapi ya keadaannya seperti ini kalau di studio, apalagi saya harus syuting sehari dua kali itu mata saya terus berhadapan dengan kamera, dengan lighting yang begitu terang ya. Soalnya kalau nggak pakai lighting nanti siarannya tidak bagus. Jadi saya mohon pengertiannya, bukan karena saya tidak menghormati, tapi memang saya nggak kuat di mata untuk lighting ini saudara. Tapi biarlah tidak mengurangi perhatian kita untuk belajar firman Tuhan ya, karena saya juga menerima ada WA yang masuk, dan juga kemarin ada yang komen di YouTube ya, di siaran. Biar kita mau terus memandang saya kepada Tuhan, jangan konsentrasi kita terpecah dengan yang lain. Yang penting saudara ya menaruh perhatian pada firman. Juga kami tidak menayangkan ayat di layar karena memang keterbatasan, kita harus terus beraktivitas ya. Kayak seperti hari ini saudara, saya sedang ada di kota Solo, saya sedang pelayanan di Solo hari ini, jadi saya syuting langsung dari Solo ya. Saya berharap kita semua boleh semakin lebih dekat lagi dengan Tuhan dan semakin mengerti. Iya, saya akan bacakan satu kesaksian dulu supaya kita mendengarkan dan iman kita boleh dikuatkan. Shalom Bu Debi, saya ini pendengar setia Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Tiap hari kami sekeluarga selalu mendengarkan dan mengikuti channel doa Ibu. Kami sangat diberkati lewat sharing firman dan juga kesaksian. Saya mau bersaksi Bu, beberapa saat sebelum pandemi ini ya, kami ditipu orang ya yang kami layani, dan sudah kami anggap seperti keluarga sendiri. Dia bukan orang Kristen Bu ya, dia dari seberang, dan itu ya uang kami yang dipakai lumayan besar, jumlahnya sampai miliaran, sehingga akhirnya kami terbelit hutang karena itu. Secara manusia kami sangat terpukul, karena dalam situasi seperti ini usaha juga banyak yang menurun. Ya, tapi saya tiap hari selalu memperkatakan firman Tuhan dan semua hal-hal yang positif. Ya, seperti saya tidak mau sakit hati dengan orang itu, saya perkatakan. Saya juga bilang saya tidak mau bersungut-sungut. Ya, saya juga memberkati orang yang sudah menipu. Saya tidak mau berkeluh kesah, dan saya juga tidak mau kepahitan Bu. Ya, saya hanya mau bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Karena Tuhan itu baik, itu yang tiap hari saya ucapkan, dan yang saya heran sedikit pun tidak ada rasa sakit hati atau benci terhadap orang yang sudah menipu kami. Saya malah berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, karena saya sudah sempat memberitakan Injil kepada orang ini. Meski ya harganya yang dibayar dengan dia menipu kami miliaran. Karena saya percaya Bu, jiwa itu jauh lebih berharga daripada harta. Kalau harta mungkin saya masih bisa Tuhan percayakan ya, saya bisa mendapatkan kembali, tetapi ya saya berdoa biar dari ketaatan saya untuk melayani jiwa-jiwa saya rela. Saya terus berdoa supaya orang itu benar-benar bertobat Bu. Saya katakan saya tidak mau terikat dengan harta dunia, jiwa lebih berharga dari harta. Itu yang setiap hari saya perkatakan. Terus saya tidak pernah mengatakan hal yang negatif, meski saya harus akhirnya punya hutang dan harus membayar hutang yang sangat besar yang bukan saya yang pakai ya. Saya mengatakan mujizat Tuhan itu tidak dibatasi dengan nominal, karena berapapun nominalnya hutang saya
saya punya Tuhan yang besar sanggup memberkati saya. Meski saya harus bayar hutang ya, gara-gara saya melayani Dia, saya sama sekali tidak ada penyesalan. Puji Tuhan, berapa waktu yang lalu ya saya ketemu dengan orang yang sedang mengerjakan suatu proyek. Singkat cerita, saya diajak untuk pegang proyek itu, padahal saya tidak tahu sama sekali bidangnya. Setelah kami bergumul dan Tuhan memberi tanda, akhirnya proyek itu kami ambil. Yang luar biasanya Bu, ya saya dalam kondisi tidak ada uang. Tuhan sediakan modalnya. Saya juga tidak tahu bidang proyek itu, tapi Tuhan sediakan tenaga-tenaga ahlinya. Dan nilai proyek ini juga miliaran Bu. Bahkan kami baru memulai proyek ini, proyek-proyek lain pun terus Tuhan beri dan berdatangan. Benar-benar Tuhan itu luar biasa. Jadi kami dari proyek-proyek inilah kami mulai bisa mencicil hutang-hutang itu. Saya percaya Bu, ya saya akan menyelesaikan semua utang dengan cara Tuhan. Puji Tuhan, sekarang usaha-usaha yang sedang dimulai berjalan dan semua pintu-pintu berkat Tuhan bukakan. Tapi saya juga tidak mau fokus pada harta. Setiap hari saya mencari hadirat-Nya, karena itulah yang memikat hati saya, bukan harta. Tuhan Yesus itu sudah lebih dari cukup. Terima kasih Bu untuk sharing-sharing firman yang selalu menguatkan kami, sehingga saya tetap teguh dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Tuhan memberkati, kiranya kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan. Iya, puji Tuhan. Kesaksian yang luar biasa ya, memang tidak mudah, tapi ya kalau boleh saya juga menasihati, kita boleh melayani orang, tetapi jangan sampai kita sendiri terjerat di dalam hutang ya. Kita minta tuntunan Tuhan, roh kebijaksanaan, supaya kita memberitakan Injil tapi kita nggak masuk di dalam perangkap ya, karena saya percaya rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi ya karena Bapak atau Ibu yang sudah mengalaminya tapi tetap bersyukur, ya kita berdoa ya Tuhan membuka jalan, dan sekarang sudah mulai melunasi ya, biar boleh terselesaikan sampai selesai. Kalau akhirnya menjadi penanggung, karena Alkitab bilang jangan menjadi penanggung bagi sesamamu. Saudara, hari-hari ini kita perlu hikmat ya. Orang boleh minta tolong, kita menolong orang, tetapi kalau sampai itu memberatkan kita sendiri ya, saya percaya juga Tuhan tidak mau kita jatuh dalam pencobaan yang seperti ini. Kalau sampai punya hutang miliaran ya karena mau menginjilin orang ya, saya percaya. Tapi ya kita tetap berdoa, jadilah sesuai dengan iman Bapak atau Ibu ini yang bersaksi malam ini ya, tetapi ke depan harus lebih berhati-hati. Tuhan memberkati ya, dan luar biasa Tuhan membukakan proyek-proyek yang baru ya, dan Tuhan mempertemukan dengan banyak hal yang luar biasa. Itu adalah anugerah Tuhan. Iya, terima kasih buat kesaksiannya ya, buat Bapak atau Ibu ini tidak menyebutkan nama, tapi kita percaya bahwa ya dia Tuhan yang senantiasa melakukan yang terbaik bagi kita. Iya, kita akan lanjut hari ini. Kita sudah sampai di kitab Obaja, saudara ya. Kemarin kita baca Obaja pasal yang pertama, dan sekarang kita akan, ini adalah kitab yang terpendek di Perjanjian Lama, karena dia hanya satu pasal saja, yang nggak ada Obaja 2-nya. Cuma ada Obaja 1, dan nanti kita sudah masuk ke Yunus, saudara ya. Dan kitab ini seperti yang sudah kita belajar kemarin adalah berbicara tentang penghukuman Tuhan bagi Edom, keturunan ya Esau yang selalu bermusuhan ya dengan Israel, padahal mereka kakak beradik. Kita sudah banyak mengambil nilai dari kitab ini, walaupun hanya pendek satu pasal, tapi banyak hal tentang kesombongan ya Edom, yang akhirnya mereka menjadi kota yang hilang, semua dibinasakan Tuhan. Kita juga sudah belajar kembali, jangan hidup dalam kepahitan, saudara ya. Lalu kita menanamkan kepahitan pada anak-anak kita, pada menantu, bahkan sampai kepada cucu. Kita taruh kepahitan kepada orang lain, apalagi kan ini kakak adik, saudara ya. Tidak baik hidup ya seperti itu. Biarlah kita menjalani apa yang harus kita jalani ya. Iya, sekarang kita lanjut ya, dan kita akan selesaikan malam ini kitab Obaja 1, judul perikopnya ayat 17 sekarang, keluputan hanya di Sion. Ayat 17 berkata di sana, tetapi di gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya, kata firman Tuhan. Ayat 18, kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api.
Dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum, mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya. Dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang akan terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Maka ayat 19, orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Safrat. Ya, dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sefarat, ya, akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Ayat 21, penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau, maka Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Ya, saudara, keluputan hanya ada di Sion. Tetapi gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Saudara, ya, selalu saya berkata bahwa ketenangan, ketentraman, keluputan hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Sion di sini berbicara tempat kudusnya Tuhan, gunung kudusnya Tuhan, tempat orang mencari Tuhan. Ya, jadi di sini Sion, saudara, artinya di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita mau mengalami keluputan, maka kita ini harus ada terus di dalam hadirat Tuhan. Ya, kita mau terus berpegang di dalam hadirat Tuhan, karena itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, bagian ketiga dari kitab Obadja ini, yaitu ayat 17-21, menceritakan mengenai pemulihan bangsa Israel. Ya, pada ayat 17 di sana digambarkan mengenai suatu tindakan Allah sebagai bukti akan janjinya, di mana janji itu akan dibuktikan melalui pemulihan serta pembebasan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel, saudara, ya. Berbeda dengan bagian sebelumnya, yaitu ayat 16, di mana sang nabi menyatakan penghukuman bagi bangsa-bangsa. Dalam bagian itu sang nabi mengungkapkan maksud Tuhan kepada umat Israel. Ya, bahkan ayat 18 dikatakan tadi, ya, merupakan nih ayat sebagai ayat, ya, kontinuitas dari ide keselamatan terhadap, ya, apa yang ditulis dalam ayat 18, ya. Jadi di sini, ya, Obadja itu menitik beratkan, menegaskan, ya, mengenai pemulihan bangsa Yehuda, terutama janji Allah yang akan menggenapi kembali pembebasan, ya, wilayah bagi Israel. Saudara, kalau kita melihat di sini, ya, mari kita ini mau setia kepada Tuhan. Kita sudah baca kemarin kesombongan Edom itu dihancurkan, bahkan mereka menjadi, ya, kota yang hilang sekarang itu di Petra, kota yang sudah lama hilang. Ya, jadi keluputan hanya ada di Sion, artinya apa? Hanya di gunung kudusnya Tuhan. Itu tempat perlindungan kita. Hanya dalam hadirat Tuhan itu tempat kita bernaung. Hanya dalam hadirat Tuhan itu tempat kita untuk bisa mengalami keluputan dari segala malapetaka dan mara bahaya. Karena itu, saudara, mari kita tetap mau tinggal dalam hadirat Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, tetaplah tinggal di dalam hadirat Tuhan, sebab Dia Tuhan yang tahu menyelamatkan orang-orang yang mengandalkan Dia. Hadirat Tuhan itu tempat teraman, saudara, ya. Ayat yang ke-18, kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Ya, mengerikan, mereka akan menjadi bahan untuk pembakaran, dikatakan, ya. Kaum Esau itu menjadi tunggul, ya. Artinya apa? Tidak akan ada yang tersisa, mereka akan dibakar habis oleh nyala api, dimakan habis, kata Tuhan. Karena itu mari kita terus hidup dengan rendah hati, saudara. Ayat 19, maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, ya, dan akhirnya daerah mereka diberikan kepada anak Tuhan. Ya, ingat, makanya kita juga tidak usah membalas yang jahat dengan yang jahat. Ketika kita terus melepaskan berkat, maka, saudara, ya, orang-orang itu, kata firman Tuhan, orang fasik mendapat, ya, malapetaka, orang benar itulah yang akan menikmati segala kebaikan. Tuhan berkata,
Ya, tanah Negeb akan memiliki, ya, orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau. Tuhan berikan ahli waris dari apa yang mereka punya itu kepada orang lain. Ya, dikatakan di sana, ya, dan orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim, daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead, saudara. Ya, ini adalah penggenapan janji Tuhan. Asalkan kita setia mengiring Tuhan, kita setia mengikut Tuhan, maka semua janjinya itu pasti akan tergenapi. Ya, karena itu bagian kita hanya percaya saja, saudara. Ya, terus berharap kepada Tuhan. Ayat 20, orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Sarfat. Ya, dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sefarat akan memiliki kota-kota Negeb. Akhirnya Tuhan mengizinkan. Kalau Tuhan yang sudah mengizinkan, siapa yang dapat menghalangi? Makanya kita bagiannya hanya taat, hidupi kebenaran. Semuanya Tuhan yang atur. Percayalah dalam hidup kita ini Tuhan sudah mengatur. Karena itu kita harus sungguh-sungguh melakukan firman. Hidup terus diubahkan kerinduan kita. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukum pegunungan Esau, maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Pada akhirnya Tuhanlah yang punya kerajaan di bumi dan di sorga. Jangan kita sombongkan apapun. Apapun yang sedang kita miliki hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, dan apalagi orang yang sombong itu ya adalah orang yang akhirnya meninggalkan jalan-jalan Tuhan, tidak lagi peduli dengan kebenaran. Tapi saya percaya malam ini semua misbah doa, ya, anggota jemaat misbah doa setia untuk melakukan kebenaran sampai akhirnya hidup kita dipulihkan Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberikan kami kebenaran-Mu, firman-Mu, supaya kami hidup sungguh-sungguh dalam jalan-jalan-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang setia mengikut Engkau. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, bahkan Tuhan menyembuhkan. Kalau ada hari ini Tuhan yang sedang terbaring sakit, ya Tuhan, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu sehingga kesembuhan boleh terjadi dalam nama Yesus. Berkati para suami istri, anak-anak hidup takut Tuhan, suami istri takut Tuhan, sehingga rumah tangga kami diberkati. Berkati setiap mereka yang sedang ada dalam keadaan tertekan, terhimpit masalah, sakit, penyakit. Tuhan sembuhkan secara jiwa sehingga kami boleh kuat menghadapi setiap tantangan. Bahkan di dalam nama Yesus kami percaya ada kesembuhan Tuhan. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat marifat untuk kami boleh terus ada Tuhan, mengikuti jalan dan kebenaran-Mu, dan kami dapat Tuhan menjadi orang yang berkenan di mata Tuhan. Berkati dimulai dari suami, istri, anak-anak. Berkati para orang tua yang sakit, semua yang terbaring sakit Tuhan juga menyembuhkan. Kami berdoa untuk setiap mereka yang berbeban berat, masalah hutang piutang, masalah ekonomi keluarga, masalah Tuhan sakit penyakit, Tuhan menjamah dan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lawat Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Shalom dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati bangsa ini, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Ma'ruf Amin, Engkau memberkati Tuhan. Bahkan semua jajaran yang ada di kepemerintahan, pejabat, Engkau Tuhan memberkati dan menyertai. Terima kasih Bapak atas segala anugerah berkat rahmat-Mu. Bahkan semua Tuhan Engkau memberkati rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terjadi hujan pertobatan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Bahkan Tuhan juga memberkati untuk semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkusan kuasa darah-Mu, bahkan anugerah-Mu tercurah sempurna Bapa. Tidak ada kematian massal karena COVID, yang ada kesembuhan massal. Kami berdoa mengucap syukur. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami percaya hari ini yang sakit sudah disembuhkan, yang berat Engkau berikan kelegaan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, semuanya Tuhan buat berhasil dan hidup-Mu memuliakan namanya. Terima kasih Bapa, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.